Bayangkan sebuah negara kepulauan besar seperti Indonesia harus mengambil keputusan strategis bukan karena kebutuhan murni pertahanan, tapi karena tekanan tarif dagang. Inilah situasi yang sedang ramai dibicarakan. Amerika Serikat disebut mendorong Indonesia untuk membeli drone pengawasan maritim buatan mereka sebagai bagian dari paket negosiasi penurunan tarif impor dari 32% menjadi 19%. Dan lokasinya bukan sembarang tempat, tapi wilayah sensitif di sekitar Laut Cina Selatan dan Natuna. Permintaan ini tidak berdiri sendiri. Amerika juga mensyaratkan pembelian minyak mentah senilai 15 miliar dolar, impor gandum dan kedelai sekitar 4,5 miliar dolar, serta pembelian 50 unit pesawat Boeing. Di atas semua itu, muncul dorongan agar Indonesia mengakuisisi drone pengawasan maritim buatan Amerika yang harganya mahal dan teknologinya sepenuhnya terikat ekosistem barat. Dari sudut pandang strategis, permintaan ini masuk akal bagi Amerika. Mereka ingin Indonesia memiliki kemampuan pengawasan maritim yang terintegrasi dengan sistem barat, terutama di wilayah yang berbatasan langsung dengan klaim 9 garis putus-putus Tiongkok. Dengan kata lain, Laut Natuna dan sekitarnya menjadi titik penting dalam persaingan pengaruh geopolitik. Namun dari sisi Indonesia, situasinya tidak sesederhana itu. Indonesia sebenarnya sudah berpengalaman mengoperasikan drone maritim. Pada tahun 2020, Amerika pernah menghibahkan 14 unit Scan Eagle kepada TNI AL. Artinya, kerjasama teknologi sudah pernah terjadi. Selain itu, Indonesia juga telah menerima drone angka dari Turki, mengoperasikan CH-4 Rainbow dari China, dan kini melirik drone Shahpar dari Pakistan. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia memilih pendekatan diversifikasi, tidak bergantung pada satu sumber saja. Masalahnya bukan pada kebutuhan drone. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai sangat panjang, kebutuhan drone pengawasan Indonesia memang besar. Yang menjadi sorotan adalah cara penawaran. Ketika penjualan alutsista dikaitkan dengan ancaman tarif dagang, wajar jika muncul pertanyaan soal kedaulatan pengambilan keputusan. Apalagi ada kekhawatiran soal keamanan data dan sejauh mana hasil pengawasan bisa diakses pihak lain. Drone seperti Scan Eagle atau MQ-9B Guardian memang punya jangkauan luas dan kemampuan pemantauan yang mumpuni. Secara teknis, mereka cocok untuk misi pengawasan maritim jarak jauh. Tapi pada akhirnya, keputusan Indonesia seharusnya berangkat dari kebutuhan nasional, bukan tekanan ekonomi. Di titik inilah diskusi menjadi menarik. Apakah ini murni kerjasama strategis, atau bentuk tekanan dagang yang dibungkus keamanan? Dengan sumber daya finansial yang dimiliki, Indonesia sebenarnya punya ruang untuk memilih. Pertanyaannya tinggal satu, memilih berdasarkan kepentingan siapa?